menyaksikan Aceh Gino dan masih dengan komunitas Aneueh yang memang mereka suka sekali mengeksplor khususnya di Sabang, tapi juga tidak hanya itu, mereka juga merambah ke Banda Aceh dan Aceh Besar, bahkan mereka ingin mengeksplor semuanya ya. Dan kalau tadi kita ke Fitra, Fit, sambung Fit, tadi apa aja di Sabang yang belum kita tahu nih keindahan-keindahannya? Kalau untuk eksplor Sabang, mungkin yang lebih tahu detail tuh Kak Dewi. Karena beliau tuh lebih sering traveling ya, seperti saya bilang tadi Kak, kalau saya kan kerjaan dulu pas SMA dulu kan cuma ya tiduran di rumah gitu ya kan, belum tahu itu. Tapi ketika kuliah itulah jumpa Kak Dewi. Bilang Kak Dewi kan, Terang ngapain sih tidur di rumah mulu, kenapa nggak kita keluar eksplor itu, Indonesia tuh luas loh, dunia itu luas loh ya gitu kan. Wah gitu ya kalimatnya ya? Iya, jadi ketika itu kayak terprovokasi aja, betul juga, ya udah yuk Kak ikut pergi terus itu. Iya, apalagi tetangga ya, ntar dikejar terus ya kalau nggak pergi ya. Ya Kak. Berarti kalau di Sabang nih banyak ya, apa aja yang bisa kita eksplor dong? Kalau kita ke Sabang, makanannya mungkin apa? Kalau makanannya itu kakak kayaknya perlu coba nih. Wah, ayo harus kita coba ya. Kita diundang dong. Oh iya. Gino ya. Kalau misalnya udah ke sana gampang tuh, nggak perlu mikir gitu. Iya kalau nggak perlu mikir, ayo Oke, siap besok, ya. besok. Siap. Nah yang kita tahu kan Sabang dengan oleh-olehnya biasanya apa nih, bakpia ya, yang terkenal pada umumnya. Apalagi yang bisa kita eksplor kalau untuk kulinernya? Kalau kuliner makan di sana, jangankan wisatawan ya, saya sendiri hampir setiap hari, mungkin Ais juga sama, Dia juga sama, itu hampir setiap hari kita mau aja mie kocok yuk gitu. Mie kocok. Mie jala yuk gitu. Mie jala itu apa? Mie jala Coba itu dong, hampir sama kayak mie kocok juga, ya kan? Cuman dia kering, mie sedap gitu. Tokonya namanya sedap, jadi dibilangnya mie sedap. Oke, tokonya jadi bukan merek ya, jadi tokonya namanya sedap, jadi kering bentuk mie-nya. Mie goreng lah. Oh mie goreng, Ya. oke. Ada mie katanya yang beda dari dimanapun, ini mie apa ini? Ya itu tadi, yang mie kocok sama mie jala tadi, mie Khasnya mie sedap. kocok di sana apa, beda kah sama mie kocok Banda Aceh misalkan? Beda. Kalau di sini kan kita dapat mie kocoknya itu pakai bawang ya, bawang Acar. cincang acar kayak gitu kan. acar, Atau apa sih dagingnya itu ayam, ya kan? Kalau di sana ikan kita pakainya. Oh iya ya, karena di laut ya banyak ikan ya, jadi dieksplor, oke. Kalau yang lain apa ya? Yang memang ini. Sate gurita. Sate itu ya, gurita, sate sate Di gurita. sini nggak Waduh. Di sini belum ada, ada ya? Belum ada kayaknya. Ada. Tapi jarang ya. Jarang Susah ya. dapatnya. Di sana karena memang eksplor laut ya, Iya, jadi betul. laut, jadi dengan kekayaan ikannya, seafoodnya. Terus apa lagi dong? Yang situ tadi mie, terus Mie. sate, apalagi yang oleh-oleh apa nih biasanya kalau Sabang selain bakpia misalkan? Dodol lah. Nah, kalau oleh-oleh sekarang kakak nggak perlu takut lagi. Kalau dulu beli apa ya baju? Kalau beli baju bunga-bunga itu kan pasti ke Bali juga ada gitu kan. Kalau sekarang kita baru launching kalau nggak salah itu tahun lalu, kita udah ada batik sendiri sekarang. Batik khusus Iya, dari Sabang. batik Sabang. Jadi Bungong U namanya. Bungong U, gimana Iya. itu? Kalau boleh digambarin tekstur Bungong U sendiri. Kalau misalnya seringnya balik lagi nih, kalau sering adventure jadi kekurangan makanan ya, kita kan sering apa yang ada lah makan gitu kan. Kan ada tuh bunga kelapa yang masih baru, yang masih baru, itulah yang dijadikan motif di baju Sabang. Apa warna khasnya kalau di? Warna khasnya, kalau warna khas kita balik ke warna Aceh sih sebenarnya. Oh berarti merah, terus merah, hitam, kuning gitu ya? Balik ke warna Acehnya sendiri karena udah bukan berapa tahun ya, yang menjadi masalah di Sabang itu adalah itu, kalau kemana-mana ini kita pakai baju apa ya, adatnya lari kemana ya gitu. Bingung kemana ininya. Iya. Makanya sekarang di Duta Wisata Pemilihan pertama kemarin, pemilihan yang akhir ini, Baru-baru disitulah tahun ini promosi besar-besarannya gitu. Jadi di sini kita nggak pakai lagi yang Aceh formal itu, misalnya yang Apa Aceh ini full, maksudnya yang suntingnya itu. sunting kepala? Kita sekarang ada Bungong U-nya. Oh, Jadi diekspor di itu. bajunya juga, di songketnya, terus di bunganya juga. Kan kalau yang Aceh kalungnya itu bentuk apa gitu kan. Kalau ini udah
pakai ada bunga ungu. iya bunga itu juga semuanya. Karena memang banyak pohon kelapa juga di sana, dari situ kah? Memang itu ini kita ya apa namanya? Ikoniknya lah istilahnya. Ikon dari Sabang ya. Ikonnya memang kelapa, pohon kelapa gitu sama satu lagi bunga lawang. Bungong Lawang, baik. Nah kalau teman-teman kan dari Ane-Ueh sendiri ini kan mengeksplor, bahkan kayak tadi ada Gua Sarang tuh, tapi ada beberapa lagi yang tadi disebutkan. Nah ini ada nggak kemudian kerja sama teman-teman duta wisata kah, pemerintah kah? Jadi misalkan untuk mengembangkan lagi yang belum tereksplor gitu. Itu ada nggak kegiatan-kegiatan itu? Boleh, siapa yang mau? Kalau misalnya dibilang kerjasama itu kita udah coba kemarin sama komunitas bersih pantai kayak gitu. Itu niatnya untuk ini juga sekalian kampanye kampanye peduli lingkungan gitu kan. Karena tempat wisata kalau kita nggak jaga ya orang bakal males gitu Pasti. ke Sabangnya kayak gitu kan. Namanya apa ya? Lupa namanya, cuman baru juga mereka. Jadi mereka kemarin ada ajak kerjasama gimana kalau misalnya pagi ini kita ke sekolah-sekolah gitu, maksudnya untuk memperkenalkan yang namanya budaya dan lain-lain gitu. Kalau misalnya untuk ke dinas-dinas itu pernah kita coba untuk koordinasikan sama dinas pariwisata waktu itu. Kebetulan waktu 2016 itu saya juga sama beberapa teman-teman cewek yang lain itu ada ikut ke ranah duta wisatanya juga kayak gitu. Oh, ini duta juga. Cuman ya itu ya hanya untuk sebenarnya niat kami adalah ingin menjadi bagian di situ agar lebih mudah untuk memperkenalkan wisata di sana gitu. Jadi alhamdulillah juga kemarin adiknya salah satu kawan kita itu Mas Fitia itu juara 1 mewakili Sabang kemari gitu. Jadi kalau kerjasama kita mungkin baru dengan dinas pariwisata ya yang mengenai pembicaraan hal-hal itu. Misalnya kalau ada kegiatan apa kita ya ikut berpartisipasi gitu. Baik, berarti apapun kegiatannya, misalnya khususnya untuk ini ya silaturahmi, adventuring itu pasti gabung ya. Nah kalau bicara Sabang nih, apalagi nih teman-teman, Sabang lagi nih, kita balik ke Weh nih, ke Pulau Weh. Apa aja nih yang beda yang bisa kita eksplor lagi dari Sabang? Misalkan budayanya kah atau apa? Boleh dari kalau explore tuh masih di wisatanya. Sebenarnya kalau untuk snorkeling itu nggak cuma di Ibo dan Rubia aja, banyak tempat lain yang sebenarnya alam bawah lautnya itu lebih bagus gitu. Cuman memang nggak tereksplor karena akses jalannya yang susah gitu. Akses jalannya susah ya. Itu saya pernah coba di daerah kota sebenarnya juga bagus. Daerah kota sebenarnya bagus di sana. bagus, cuman karena lebih terkenal yang di sana jadi orang lebih ke sana gitu. Dan lebih bersih di sana sebenarnya, airnya lebih bersih. Karena memang lebih ini ya udah dikenal sama wisatawan ya. Iya, lebih dikenal wisatawan. Terus daerah Jawa juga ada yang bagus itu. Ya, itu memang ada kayak tempat Nemo banyak di situ. Cuman tapi memang nggak ada explore karena orang ya kayak tadi saya bilang orang lebih banyak ke sana gitu. Oke. Ini anak laut semua nih ya. Kalau Rais suka snorkeling di mana, Is? Di Longa. Oh, di Longa. Bukan di ini ya, Putropang sini bukan ya? Saya penasaran yang ini dulu kan karantina Indonesia kan di Sabang. Jadi gimana keadaan karantina itu sekarang? Karantina Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Gimana? Itu karantina haji ya? Iya, karantina haji betul ya. Itu kan ada Asrama di haji, ya? Pulau Rubiah kan. Awalnya tuh mereka tuh ngumpul di daerah Pasiran namanya. Jadi daerah itu orang tuh ngumpul untuk persiapan. Terus nanti orang karantina lagi di daerah Ibo, daerah Pulau Rubiah itu. Bangunan sendiri sebenarnya udah dirubah dari yang dulu itu. Terus jadi sekarang ada perawatankah atau gimana kah sekarang karena saya pernah lihat di salah satu video mungkin nggak terawat. Jadi gimana menurut kan ini kayak wisata lah, duta pariwisata ya. Duta wisata Sabang. Iya.
Ya memang kita semua Ya, duta wisata iya, ya. betul, ya. Kalaupun kita misalkan ini dari Sabang nih ke Banda Aceh, pasti ngomongin Sabang Iya, dong. pasti Sabang. Rais dari mana? Dari Lok Nibong misalkan, dari Lok Nibong ke Banda Aceh ngomongin Lok Nibong, pasti ngomongin Aceh Timur gitu. Karena memang setiap orang nggak cuma hanya satu dua kan, semua orang juga menjadi duta wisata daerahnya masing-masing. Ini apalagi nih? Kalau tadi gimana yang soal karantina? Ya itu? karantina masa perawatannya, misalnya kan nggak dipakai lagi sekarang. Jadi akankah dibuat museum kah atau gimana Apakah kah? terbengkalai gitu ya? Terbengkalai ataukah gimana? Kalau yang untuk bagian masjidnya masih dipakai sampai sekarang gitu. Yang bangunan karantina itu di Pulau Rubiah sekitar pas libur kemarin, setelah beberapa bulan lalu saya ada ke sana. Saya lihat itu udah mulai dicat, udah mulai dibagusin. Apresiasi untuk pemerintah Kota Sabang. Terus yang untuk bangunan-bangunan lain, bangunan tua yang lain udah mulai diperbaiki juga, yaitu ada di Gedung Kesenian. Sekarang lagi diperbaiki. Oke. Terus apa lagi nih yang budaya Sabang apa yang kemudian agak berbeda misalkan dengan yang Aceh pada umumnya? Boleh, siapa mau? Kalau budaya sendiri cukup unik ya kalau kita bilang. Kalau misalnya di Banda Aceh, saya kan kalau di Banda Aceh boleh dibilang hampir 6 tahun jalan 6 tahun. gitu. Jadi kalau di Banda Aceh itu kan kita lihat malam masih rame gitu, atau hari-harinya aktif lah, aktif mau siang, mau pagi, mau sore gitu kan. Tapi kalau di Sabang sendiri itu kalau mau ke pasar jangan pernah coba-coba siang gitu. Itu Kenapa? Pasarnya kemana kalau siang? gimana ya? Mungkin ada bahasa kota mati kayak gitu. Sebenarnya bukan kota mati, lebih tepatnya kita istirahat gitu. Oke, jadi break ya, Iya. istirahat siang ya. Jadi kalau siang itu kita istirahat dari jam 12, jam 1-an lah, jam 1 sampai jam 4 itu masih tutup tokonya semuanya. Itu Iya, rata-rata tutup semua. Semua. Itu tutup. Iya, Memang peraturan pemerintahnya kah atau emang masyarakat Sabangnya memang Enggak. break semua gitu? Itu bukan Tidur siang peraturan. ya? Mungkin udah budaya mungkin ya, udah terjadi Bukan, turun temurun ya. Oh, Ya. tidur siang ya, Tidur jadi siang. istirahat ya. Bukan Oh, peraturan kecil. sama sekali sih. Kalau mungkin wisatawan banyak yang bingung gitu kan, mau kadang-kadang ini nyari makan siang di mana ya gitu kan. Ya bagi kita yang udah mencoba untuk mengeksposnya, kita bicarakan gitu. Ini kalau siang sampai jam 12 saja nyari makannya, kan makan siang memang jam 12 gitu Jadi maksudnya. lebih cepat ya cari makannya. Kok jam 2 nggak ada lagi yang Jam 2 udah nggak ada itu. Paling kalau buka cuman makanannya pun udah sisa perjuangan lah ya. gitu. Paling aktif lagi nanti sore. Jam-jam mau maghrib gitu. Oh, itu baru Ah, toko buka gitu ya, rame orang. buka. Tapi maghribnya tutup lagi gitu. Oh, mungkin tutup lagi, oke ya, sholat maghrib dan sebagainya, ya. Terus buka lagi? Buka lagi malam habis maghrib. Malam Habis sampai maghrib, jam? Itu jam 10 itu 1-2 lah yang tinggal. Oh, contoh sehat mereka Jadi siang tidur, terus sholatnya tepat waktu, malamnya cepat tidur. Kehidupan Amerika nih. Malam ya. Mereka menerapkan itu ya Makanya tadi Fitra kerjaannya belajar dapat ranking 3 kan ya. Seru ya, jadi memang ada waktu-waktu yang memang ya wisatawan juga mungkin bisa memahami ya. Berarti emang ramenya kalau malam itu sampai jam 10. Kalau misalnya di warung kopi sendiri mungkin ada, tapi hanya malam Sabtu malam Minggu lah yang ramenya gitu. Kalau kehidupan anak muda gimana? Nih kan anak pada masih muda-mudi nih. Kalau di warung kopinya mirip nggak kayak di Banda yang sampai malam atau Iya. gimana? Kalau warung kopinya? Kebanyakan dari pandangan saya ya, maksudnya kita kayak gitu ngumpul yuk gitu. Ngumpul itu benar-benar ngumpul gitu. Walaupun kita pegang HP, tapi HP itu nggak kemain sama sekali kayak gitu. Karena apa ya? Memang ngobrol asik. Ngebahas apa? Besok kemana ya gitu. Soalnya kalau nggak cepet dibahas, tak tutup tokonya ya. Tokonya betul ya. Kalau nggak ceburuan dibahas ya. Jadi beda dengan Banda Aceh ya. Kalau Banda Aceh bisa lah berlama-lama. Misal di Sabang ada nggak 24 jam misalnya warkop? Kalau di Banda Aceh banyak. Di Sabang ada nggak? Kalau warkop di sana tuh jarang 24 jam. Jarang 24 jam ya. Kecuali kok memang ada Acara. event atau ada momen Oh ya, atau saya pernah tampil di panggung atau bukan panggung, di kafe. Tapi ya betul, jam 11 sudah
Ya udah pada pulang itu. Oh, udah harus pulang ya. Kalau nggak pulang pun udah pulang tidur gitu ya. Apalagi Henry ya. Apalagi kalau yang muda-mudinya yang di Sabang gimana nih aktivitasnya biasanya? Kalau muda-muda itu kebanyakan ya kalau misalnya malam ya kayak itu ke warung kopi gitu, sama juga kayak di sini, nggak beda jauh gitu. Tapi kalau untuk kayak siang atau itu orang ini lebih banyak ke pantai gitu, ke wisata juga gitu. Berarti sama laut, mandi laut tuh Ya, udah biasa lah ya. Udah hampir setiap hari. Namanya kebanyakan anak Sabang eksotis. Oh, eksotis ya, iya kayak Rais gitu ya. Jadi kebetulan di ruang kita ada anak Sabang juga sebenarnya. Oh iya Tapi iya, nggak ada datang Sabang ya. juga ya. Ini Sabangers ya. Jadi memang mereka kalau mandinya di laut aja gitu ya. Terus pulang. Nah ini pemirsa teman-teman dari Ane Ueh ya. Nah kegiatannya apa lagi nih ke depan yang mau dieksplor? Mungkin udah punya rencana daerah mana gitu mungkin yang mau bareng-bareng di-exploring. Boleh dari Dewi? Kalau ke depan mungkin apa ya, kita nunggu Henry ya selesai kuliah dulu gitu. Wah, ini semua tergantung Mbak Henry ya. Sebenarnya gimana ya, karena kita nggak mau ya nanti yang lain pergi satu tinggal gitu. Itu prinsip kita dari awal, karena kalau jalan satu jalan semua gitu. Karena apa ya, jangan hal yang kita eksplor sekali itu nggak mungkin kita ulang kedua kali karena pasti capek gitu kan. Apalagi tempatnya mengerikan atau jauh lah perjalanannya kayak gitu. Jadi karena yang lain sudah selesai, ini ceritanya yang lain sudah selesai. Fitra mungkin karena Nunggunya kelamaan ya kalau Fitra ya. Fitra nggak perlu ditunggu sih kak. Fitra Oh nggak perlu ditunggu, dia datang sendiri ya. Kita suruh liburkan aja, kan stres dia di kampus tuh, gitu. Oke. Nah, jadi ke depan mungkin kita ada rencana ya, yang kemarin mau explore Pulau Klah ya. Yang Pulau Klah di itu di Sabang, Sabang. posisinya. Kita mau explore Pulau Klah itu kan naik ke pulau itu harus naik boat. naik boat. Iya, Oke. naik Berarti boat. memang apa kepisah dia sendiri. Kepisah dia. Contohnya kalau misalnya kakak sering jalan-jalan ke Grute itu kan ada pulau satu tuh yang kelihatan, nah gitulah dia. Jadi kalau dibilang kami kenapa males, bukan males ya, kenapa kita males jalan-jalan keluar tapi lebih suka main-main di Sabang aja, karena hampir 100% Sabang itu memiliki semuanya gitu. Wih, si anak Sabang, Alhamdulillah ya. gitu ya. Alhamdulillah ya, anak Ueh ini. Kuasa Allah gitu. Alhamdulillah ya. Emang bener kelihatan anak Uehnya. Promosi anak Ueh. Terus ada tambahan nih Kak, Silakan. kalau mau ke Pulau Klah tuh sebenarnya pulau itu dekat, kalau berenang pun sanggup sebenarnya sih. Oh ya? Iya, karena memang dekat kali. Tapi Ini anak Sabang jangan-jangan yang berenang sanggup. Jangan Ada disuruh sekitar- saya misalkan ada berenang. Sekitar berapa meter? Kita diperkirakan. kalau berenangnya gitu, Ya. mungkin 200 Oh, saya sanggup. dekat. Oh iya. Saya sanggup lah. Tapi di sana juga disediain canoeing gitu, ada canoeing bisa disewa. Jadi kita bisa kayak dayung ke sana gitu. Oke. Bisa Itu pakai- dari mana dekatnya itu? Kalau mau ngejangkau Pulau Klah Di itu. situ ada pantai juga dari seberangnya, Apa namanya? nama pantai Teping Ciri. Teping Ciri. Ya. Itu lokasi di daerah dekat kota kah? Di atau- daerah kota, di dekat daerah kota. kota. Iya. Oke, terus Teping Ciri itu terus bisa ke Pulau Klah. Jadi Pulau Klah ini memang pulau kayak itu ya, kayak di Grute gitu pulaunya ya. Ya dia sendiri terpisah gitu. Tapi bebas kapanpun boleh masuk. Boleh. Terus misalkan ada beberapa peraturan misalkan yang nggak boleh perempuan dan laki-laki jalan bersamaan pada satu waktu misalkan. Itu ada nggak di sana? Kalau itu sih belum ada, boleh tapi ya tetap dijaga adat gitu. Ada waktu tertentu misalnya. Iya. Saya rame-rame, nggak cuma berdua misalkan. Iya, harus gitu beramai ya. gitu, nggak boleh berdua. Oke, Pulau Klah. Lanjut lah, apa lagi yang mau dieksplor nih ke depannya? Mungkin Fitra mau coba berenang sama adik-adik yang cari koin gitu Oh, kan. dari Balawahan ke Ulele jangan-jangan. Ya. Dari bawah. Gimana Fit? Kalau untuk yang cari koin tuh sih bisa katakan ya udah jarang sekarang ya. Karena berhubung ya itu kan anak-anak tuh sering kak. Jadi kalau misalkan aku kan oke bisa sih ya kan, tapi kayak Udah malu ya? udah malu gitu. Anak zaman now nggak cari koin Karena ya? kok dulu kan misalnya pakai apa tuh misalnya maaf cekak pakai celana pendek, bluh, terus itu kan. Tapi kok sekarang ya alah aurat, astagfirullah ya kan. Alhamdulillah. Jadi pendapatan di cari koin itu berapa? Kalau pendapatan ya tergantung orang yang Gimana? lempar gitu kan. Kadang ada yang rata kan orang uang koin situ kan, uang 1.000, uang 500 itu kadang ya sekali itu
Kalau misalkan sanggup, alhamdulillah sampai 10.000 kadang. Kadang kalau sanggup lagi ya udah sampai 15.000 gitu. Bisa beli es lah ya. Bisa beli es, jajan. Dapat 50.000 nggak per hari? 50.000 kalau saya Jarang, pribadi, kalau saya pribadi jarang kali. Kalau saya Pribadi kan kak. pribadi gitu. Emang kalau mereka kan yang gesi-gesi itu mungkin. Ya sering Saya ya, iya. dia sering. Jadi Ya. dulu pas kecil-kecil itu ya emang. Ya, itu kerjaan itu. Tapi itu jadi apa Ya, ya? jadi Jadi pengalaman tuh, jadi pengalaman. jadi hal yang Ya. buat kita bisa ini ya berkembang karena memang kenapa? Jadi kalau di daerah-daerah lain bahkan itu jadi salah satu hal unik buat Iya, wisatawan betul. gitu ya. Nah kalau di Sabang sih apakah udah mulai jarang yang seperti itu atau seperti apa? Kalau dibilang jarang, enggak sebenarnya. Masih ada anak-anak yang? ada, tapi ini kan pelabuhan lagi pembangunan. Oh kok ini yang nggak ada? Orangnya kapalnya pindah-pindah nih, susah gitu kan. Mau ke sini, besoknya udah ke sini kapalnya. Kapal cepat aja pelabuhannya masih pindah-pindah juga karena alhamdulillah ya Sabang lagi pembangunan besar-besaran gitu. Memang memperindah sekaligus mempermudah wisatawan gitu. Jangan nanti keluhannya sama terus kan. Jadi Apa keluhannya biasanya? Ini Keluhannya orang kan- Sabang nih, autokritik buat diri sendiri. maksudnya keluhan misal dapat ini gimana sih kapalnya pelabuhannya nggak jelas, misalnya apa masih kayak gini aja kayak gitu. Bosan juga lihatnya kayak gitu kan, sehingga yang menjadi kebanggaan kita sendiri itu pemerintah daerah Sabang itu cukup peduli sama keadaan Sabangnya sendiri kayak gitu. Itu plusnya kayak gitu. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Hampir ke seluruh pelosok itu jalan kita aspal semua kak. Oh, dahsyat ya. Gitu. Jalan kita aspal semua, saking pedulinya ya itu. Jadi bangunan-bangunan pun udah banyak sekarang, misalnya ada bangunan kayak hall untuk pernikahan kayak gitu. Itu Tadinya belum ada. tadinya cuman pakai gedung apa ya yang depan playground namanya? Tadinya keren mereka jangan-jangan di pinggir pantai gitu ya. Jadi kayak Gelora dulu kan kita cuma pakai Gelora aja gitu kan, atau aula SMA 1 kayak gitu kan. Sekarang udah ada aula khusus yang bisa disewakan kayak gitu. Tapi sekarang pun di area apa pantainya pun udah banyak apa namanya jadi beach party gitu ya. tempat-tempatnya kayak gitu. Oh, kita akan explore lagi teman-teman dan bisa jangan kemana-mana. Aceh Jino akan segera kembali masih dengan cerita-cerita anu weh. Jangan kemana-mana.